Selamat datang. Hari ini kita akan menggali sebuah sumber yang sangat personal dan beda banget dari biasanya. Iya, betul. Ini bukan data riset, bukan artikel berita. Ini catatan pribadi dari seorang dokter, Dr. Zurtias. Judulnya Ketika Rumah Sakit Menjadi Rumah Kemanusiaan. Dan ini tuh rasanya kayak sebuah refleksi yang dalam sekali ya. Menceritakan satu peristiwa yang mengubah total cara dia memandang profesinya. Benar. Jadi, misi kita kali ini adalah untuk membedah cerita di baliknya dan coba memahami gimana sih sebuah tindakan kemanusiaan itu bisa mengubah sebuah institusi medis jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, kita mulai dari pemicunya ya. Semuanya ini berawal dari satu gambar. Cuma satu gambar di selembar koran. Dr. Zurtias ini lihat foto seorang ibu di tepi lahan. Kondisinya itu, wah, memprihatinkan, kurus, pucat, dengan perut yang membuncit sangat besar. Sangat besar ya. Paling bikin, menghentak itu judul beritanya. Ibu miskin menderita tumor di tembilahan. Cuma beberapa kata, tapi dampaknya luar biasa. Gambar inilah yang jadi titik awalnya. Nah, dan yang menarik adalah apa yang terjadi persis setelah dia lihat gambar itu. Iya. Catatannya tuh jelas banget, menggambarkan kalau reaksi pertamanya tuh bukan reaksi seorang dokter. Nggak ada itu analisis klinis, nggak ada pikiran oke ini tumor apa, prognosisnya gimana. Prosedurnya gimana gitu ya? Sama sekali nggak. Yang muncul justru respons batiniah murni. Dia menyebutnya getar halus yang turun di dada. Wow. Ini bukan kalkulasi medis, ini panggilan nurani. Dan responsnya itu tegas dan seketika. Nggak pakai rapat, nggak pakai analisis untung rugi. Kalimat pertamanya itu perintah. Langsung perintah ya? Langsung. Jemput dengan ambulans, kita tolong semampu kita. Nah, keputusan sepersekian detik inilah yang jadi fondasi dari keseluruhan cerita ini. Itu reaksi yang luar biasa cepat. Coba kita dalami sedikit kondisi si ibu ini. Catatan itu kan melukiskan kehidupannya dengan gamblang banget ya. Dia tinggal di dusun terpencil yang digambarkan sebagai tempat yang mungkin tak tercatat di peta. Ini kan bukan cuma soal lokasi geografis ya, tapi soal keterasingan. Betul, isolasi. Dia hidup dengan suami yang buta dan rasanya udah pasrah total. Jadi keputusan Dr. Zurtias untuk menjemput itu rasanya lebih dari sekedar mengirim kendaraan. Betul sekali. Keputusan spontan itu justru menunjukkan ini bukan lagi sekedar pelaksanaan tugas profesional. Dokter kan punya jam kerja, punya prosedur, punya batasan. Tapi tindakan ini melompati itu semua. Ini soal melihat manusia di balik statusnya sebagai pasien miskin. Di balik labelnya ya? Persis. Dan di sini kita mulai lihat filosofi yang mendasari semua tindakannya. Dia menulis keyakinannya. Sebab aku percaya, ketika kita menolong orang miskin, kita tak akan pernah miskin. Karena Allah membayar dengan cara yang tak terduga. Ini kan filosofi yang indah banget, tapi coba kita realistis sebentar. Apa bisa sebuah institusi kesehatan modern bertahan dengan filosofi kayak gini? Nah, ini pertanyaan bagus. Di tengah tekanan biaya operasional, tagihan, tuntutan efisiensi, gimana tuh? Pertanyaan itu sangat relevan, dan disitulah letak keberaniannya. Filosofi itu bukan cuma kalimat manis loh, itu sebuah pertaruhan. Sebuah resiko ya? Resiko besar. Menjemput pasien dari lokasi 8 jam perjalanan tanpa tahu detail kondisinya, dengan kemungkinan operasi yang sangat kompleks dan mahal. Itu kan resiko finansial yang sangat besar bagi rumah sakit swasta. Tentu. Jadi, ini bukan cuma soal kebaikan hati. Ini adalah keberanian untuk menanggung resiko atas nama kemanusiaan. Dia mempertaruhkan sumber daya institusinya berdasarkan keyakinan spiritual, bukan kalkulasi bisnis. Ini yang bikin tindakannya jadi luar biasa. Dan sepertinya keberanian ini atau keyakinan ini menular ya? Betul-betul. Karena kan diceritakan dia langsung hubungi putranya, Dr. Ihsan, seorang spesialis kandungan, dan responsnya itu sama cepatnya. Persis. Langsung bilang, insya Allah Bu, kita bantu. Nah, Anda menyoroti poin yang sangat penting soal penularan nilai ini. Ini menunjukkan apa yang coba dibangun Dr. Zurtias itu bukan cuma tindakan heroik seorang individu. Oke. Kalau cuma dia sendiri, mungkin ini cuma jadi satu cerita inspiratif yang selesai gitu aja. Tapi dengan melibatkan putranya dan nanti kita lihat, seluruh timnya, dia sebenarnya sedang membangun sebuah budaya. Sebuah ekosistem. Tepat. Sebuah ekosistem kepedulian di dalam rumah sakitnya. Jadi, rumah kemanusiaan yang dia cita-citakan itu bukan slogan, tapi sesuatu yang dia tanamkan dan wariskan. Ini bukan protokol di atas kertas,
tapi nilai yang hidup. Baik, jadi keputusan sudah diambil, tim sudah siap. Lalu dimulailah perjalanan harapan ini. Mm-mm. Catatan itu menggambarkan perjalanan ambulans selama 8 jam menembus jalanan yang sunyi. Dr. Zurtias pakai bahasa yang puitis banget di sini. Dia nggak cuma bilang ambulansnya jalan, Nggak cuma teknis ya. bukan, dia menggambarkannya bergetar membawa doa dan membawa seutas keyakinan bahwa Allah Maha Melihat. Menurut Anda, kenapa sih penggambaran perjalanan ini begitu penting? Kenapa nggak langsung saja ke bagian operasinya? Karena perjalanan ini adalah sebuah simbol yang membalikan dinamika pelayanan kesehatan yang biasa kita lihat. Oh, menarik. Normalnya kan siapa yang berjuang? Pasien. Pasien dari daerah terpencil yang harus cari cara, cari biaya, menempuh perjalanan sulit untuk bisa sampai ke rumah sakit. Mereka yang aktif mencari. Mereka yang aktif. Tapi di sini, dinamikanya dibalik. Sistem kesehatan itulah yang proaktif bergerak, yang menjangkau, yang datang menjemput mereka yang paling terpinggirkan. Perjalanan 8 jam itu bukan lagi sekedar jarak fisik, tapi simbol dari upaya menjembatani jurang keputusasaan. Ambulans itu jadi manifestasi nyata dari kepedulian. Dia bukan lagi kotak besi beroda, tapi kapsul harapan. Jadi ini semacam kritik tersirat juga ya terhadap sistem yang seringkali pasif dan sulit dijangkau. Tepat. Tanpa menuliskannya secara eksplisit, narasi perjalanan ini menyoroti sebuah masalah sistemik. Tindakan Dr. Zurtias ini jadi sebuah anomali yang indah. Dia menunjukkan seperti apa seharusnya pelayanan kesehatan itu. Aktif, berbelas kasih, dan gak terhalang batas geografi maupun status sosial. Perjalanan itu adalah prolog yang krusial. Lalu kita tiba di momen puncaknya, ruang operasi. Suasananya digambarkan sangat intens. Ada cahaya lampu bedah yang memantul di wajah-wajah tegang. Dan kemudian, fakta yang luar biasa. Tim dokter berhasil mengangkat tumor seberat 30 kg. Saya berhenti sejenak di angka itu. 30 kg. Itu berat sekali. Itu bukan angka yang kecil. Sulit sekali membayangkannya. Coba kita buat lebih nyata ya. 30 kg itu kira-kira setara dengan berat anak usia 8 atau 9 tahun. Wow. Atau kalau mau perbandingan lain, itu setara dengan Anda bawa 1,5 galon air mineral penuh ditambah ransel penuh buku. Kemanapun Anda pergi. Setiap detik, setiap hari. Setiap detik. Saat tidur, saat duduk, saat mencoba berjalan. Beban fisik dan penderitaan yang ditanggung ibu itu benar-benar tak terbayangkan. Jadi ketika Dr. Zurtias pakai metafora bahwa tumor itu diangkat seperti beban nasib yang terlalu lama ditanggung, itu bukan cuma kalimat puitis. Itu deskripsi literal. Itu adalah deskripsi literal dari apa yang terjadi. Dan di dalam ruang operasi yang tegang itu, catatan ini menggambarkan sesuatu yang lebih dari sekedar prosedur medis ya. Ada kalimat tentang doa yang tidak terdengar yang mengalir di sana. Nah, ini adalah inti dari transformasi yang dia rasakan. Ruang operasi yang identik dengan suasana dingin, steril, teknis, Sangat ilmiah. sangat ilmiah. Di dalam narasinya berubah menjadi sebuah ruang spiritual. Doa yang tidak terdengar itu bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Oke. Secara puitis, itu pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di sana. Tapi, dari sudut pandang psikologi tim, ini bisa kita lihat sebagai manifestasi dari apa yang disebut shared purpose. Tujuan bersama. Tujuan bersama yang sangat kuat. Dalam situasi beresiko tinggi kayak gini, ketika tim medis bekerja dengan fokus dan keselarasan yang luar biasa, ego individu itu seolah lenyap. Yang tersisa hanya satu misi kolektif, menyelamatkan satu nyawa. Getaran energi kolektif itulah yang mungkin dia rasakan sebagai sebuah doa. Lalu ada satu kutipan lagi yang sangat kuat. Bukan hanya darah yang mengalir, tetapi kasih yang tak pernah habis dibagi. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang sebuah operasi. Benar, kutipan itu mengangkat tindakan medis ke level yang berbeda. Transfusi darah jadi transfusi kasih. Jahitan bedah bukan lagi cuma benang yang menyatukan kulit, tapi digambarkan sebagai upaya menautkan kembali keyakinan bahwa hidup masih bisa diperjuangkan. Setiap tindakan teknis diresapi dengan niat dan makna yang dalam. Dan validasi dari semua ini datang setelah operasi selesai. Senyum sang ibu itu ya? Saat sang ibu akhirnya bisa tersenyum. Senyum yang digambarkan rapuh, tapi suci. Bagi Dr. Zurtias dan timnya, senyum itu adalah upah tertinggi. Bukan bayaran, bukan pujian, tapi senyum itu.
Seolah-olah itu pesan langsung dari Tuhan yang bilang, inilah artinya menjadi tabibku. Setelah momen transformatif di ruang operasi itu, kita melihat hasil akhirnya bagi sang ibu. Ia pulang ke dusunnya. Mm-mm. Catatan itu menekankan bahwa yang sembuh bukan hanya tubuhnya, tapi juga harga diri yang kembali tegak. Artinya penyembuhannya ini jauh lebih luas dari sekedar kesembuhan fisik ya. Tepat sekali. Ini penyembuhan holistik. Selama bertahun-tahun, identitas ibu itu mungkin tereduksi jadi penderita tumor atau warga miskin yang sakit. Cuma jadi label itu aja. Betul, dia mungkin dipandang dengan iba atau bahkan dihindari. Operasi itu tidak hanya mengangkat massa dari perutnya, tapi juga mengangkat stigma dan rasa putus asa dari jiwanya. Benar juga. Dengan kembali ke komunitasnya dalam keadaan sehat, dia nggak cuma mendapatkan kembali tubuhnya, tapi juga martabatnya sebagai seorang manusia yang utuh. Dia telah memenangkan kembali hidupnya. Dan pengalaman inilah yang tampaknya memicu pencerahan besar bagi Dr. Zurtias tentang makna tempat kerjanya. Dia sampai pada sebuah kesimpulan yang menurut saya radikal. Dia menulis, rumah sakit sejati bukanlah gedung, bukan pula mesin. Melainkan hati yang bergetar setiap kali melihat derita manusia. Definisi itu mengubah segalanya. Mengubah segalanya. Esensi sebuah rumah sakit dipindahkan dari aset fisik, gedung megah, peralatan canggih, ke kualitas batiniah para pelakunya, yaitu empati. Ini sebuah gagasan yang sangat kuat. Dia kemudian melanjutkan, mengakui bahwa rumah sakitnya mungkin tidak besar, tapi dia sadar kemanusiaan bisa tumbuh dari ruang-ruang sederhana dan dari tangan-tangan yang tak pernah berhitung. Artinya, kebesaran sebuah institusi kesehatan tidak diukur dari kemewahannya ya? Bukan, tapi dari kapasitasnya untuk berbelas kasih. Tapi lagi-lagi muncul pertanyaan, di mana kita bisa menemukan hati yang bergetar ini dalam sistem kesehatan modern yang seringkali didominasi oleh target, metrik, prosedur yang terasa dingin dan birokratis? Itu tantangan terbesarnya. Gagasan Dr. Zurtias ini bukan berarti kita menafikan pentingnya gedung yang layak atau peralatan yang modern. Tentu semua itu penting. Tentu. Tapi catatannya mengingatkan kita bahwa semua itu cuma alat. Tanpa hati yang bergetar, rumah sakit termegah sekalipun cuma bangunan kosong yang dingin. Sebaliknya, dengan hati itu, bahkan dari ruang-ruang sederhana pun bisa lahir keajaiban. Jadi ini bukan soal memilih antara fasilitas atau hati, tapi tentang bagaimana menginfuskan semangat kemanusiaan ini ke dalam setiap aspek operasional. Dimulai dari orang-orangnya. Dimulai dari orang-orangnya, dari tangan-tangan yang tak pernah berhitung itu. Tangan-tangan yang tak pernah berhitung. Frasa itu dalam sekali, sepertinya ini terhubung dengan definisinya tentang kesuksesan ya. Sangat terhubung. Dia menutup refleksinya dengan sebuah konsep tentang rezeki sejati. Baginya, rezeki yang paling hakiki bukanlah materi atau profit. Bukan angka? Bukan. Rezeki sejati adalah ketika kita membuat seseorang tersenyum kembali pada takdirnya. Ini adalah sebuah redefinisi total tentang arti kesuksesan. Tidak hanya dalam profesi medis, tapi mungkin dalam kehidupan secara umum. Benar. Sukses bukanlah apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, melainkan apa yang berhasil kita pulihkan dalam diri orang lain. Senyum mereka, harapan mereka, martabat mereka. Jadi, setelah kita bedah seluruh catatan ini, pelajaran utama apa yang bisa kita ambil? Bagi saya pribadi, kisah Dr. Zurtias ini adalah pengingat bahwa di balik profesi apapun, selalu ada ruang untuk kemanusiaan yang mendalam. Selalu ada. Dia bahkan menyimpulkan bahwa setiap sentuhan kasih yang ia berikan adalah bentuk zikir paling sunyi yang mengantarkan kita pulang kepada Tuhan dengan tenang. Sebuah tindakan pelayanan bisa menjadi sebuah doa. Tepat. Dia menutup catatannya dengan sebuah bisikan doa yang sangat personal, memohon agar rumah sakitnya selalu menjadi rumah kasih. Ini menunjukkan transformasi total dari sebuah tempat kerja menjadi sebuah ruang pengabdian. Dan perenungan ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penting yang relevan untuk Anda renungkan, tidak peduli apapun profesi atau latar belakang Anda. Catatan ini menyebut tindakan menolong tanpa pamrih sebagai zikir paling sunyi, sebuah doa yang diekspresikan melalui tindakan, bukan kata-kata. Pertanyaan reflektif untuk Anda adalah, dalam kehidupan dan pekerjaan Anda sehari-hari, tindakan apa yang menjadi doa sunyi Anda?
Aksi kecil apa yang mungkin tidak dilihat orang lain dan dilakukan murni untuk membantu, yang menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri?